Maka sebagian kita itu sibuk nonton berita yang tidak ada hubungan sama dirinya. Itu bukti kalau Islam antum belum benar. Atau suami mengatakan, yang kau ceraikan dirimu sudah, tapi berikan kepada aku sekian dan sekian. Kita pun gak pernah. Loh, berapa tahun kita berumah tangga? 12 tahun. Gak pernah kau lihat kebaikan dari aku. Gak ada. Bener gak ada. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dalam semua kondisi. Terkadang kita memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Memang seharusnya kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bagaimana dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan? Ya kita tetap memuji Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau lagi dalam kondisi yang tidak diharapkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Maka kita lihat apapun kondisi yang sedang menimpa kita atau musibah dan badai yang datang menerpa, salat kita ternyata nggak berubah. Kita tetap mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun kita sakit di atas ranjang, walaupun kita sudah tidak mampu lagi untuk berwudu, bahkan kita tadi salat dengan isyarat, tetap bacaannya nggak berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita memuji Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa terus menjadi hambanya. Karena ada orang-orang yang di tengah jalan berubah menjadi hamba syaitan. Ada manusia-manusia karena godaan dunia dia diperbudak oleh harta, tahta, jabatan yang dimilikinya. Sehingga dia lupa bahwa sejatinya dia adalah budak milik Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah menyebutkan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nikmat Isra, ya, berangkat ke Masjidil Aqsa di suatu malam, kemudian balik di pagi harinya beliau sudah ada di Mekah. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Isra itu perjalanan di malam hari, ya. Bi'abdihi, dengan hambanya. Hamba. Jadi kalau kita tahu kehormatan yang paling puncaknya tatkala engkau menjadi hamba untuk Allah Azza wa Jalla, bukan hamba untuk nafsu. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita, mematikan kita di atas hidayah ini, di atas agama ini, menjadi hamba yang taat. Karena pada hakikatnya innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Rumah tangga siapa yang tidak ada masalah? Kita kasih hadiah, awal door prize diberikan kepada yang rumah tangganya nggak ada masalah. Nah, fadhal jemaah.
Mungkin ada, Anda nggak tahu. Rumah tangga siapa yang tidak ada masalah? Ahibati fillah. Di rumah Nabi alaihi salatu wassalam ada masalah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menceraikan salah satu istri. Baik. Siapa istri yang diceraikan dan kenapa? Nah, Hafsah diceraikan sama Nabi SAW. Kenapa diceraikan? Karena membocorkan rahasia. Oh, meja hadiahnya di meja kameramen katanya. Gimana jemaah? Ya nanti ya. Ya, kalau karena membocorkan rahasia, seharusnya Aisyah diceraikan juga. Bukan. Enggak ada yang tahu cerita itu. Itulah pentingnya rumah. Rumah itu ada temboknya. Rumah itu ada pintunya. Enggak perlu rahasia di rumah keluar. Makanya para ulama menyebutkan sampai hari ini masih terjadi silang pendapat. Kenapa Hafsah diceraikan? Oh mungkin karena ini, ada yang mengatakan tadi karena membocorkan rahasia. Oh, enggak mungkin. Aisyah akan diceraikan juga kalau membocorkan rahasia. Enggak ada masalah. Maka enggak perlu kita membocorkan apa yang terjadi di rumah kita. Ya sudah pisah. Bahasanya kenapa bisa? Ya udah enggak ada kecocokan. Antum tapi tetap ambil hadiahnya dia. Nah, jangan. Ada seorang laki-laki yang diisukan dia mau pisah sama istrinya. Diisukan. Biasa ya, desas-desus ini kalau sebuah rumah tangga lagi ada masalah, biasanya tetangganya dengar, ya sohibnya dengar, mulai rame. Iya katanya mau firok gitu loh. Iya katanya mau cerai, katanya. Akhirnya nih orang datang ke laki-laki ini. Ana dengar antum mau menceraikan istri antum. Kata dia, apa urusan antum sama istri ana? Urusan antum itu apa sama istri ana? Oh iya kata dia, baru sadar dia. Ada apa yang urusin dia? Dia ngomong kenapa? Kata, lu apa urusannya? Di sini pentingnya seorang muslim yang sudah baik keislamannya, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada urusan sama dia, yang nggak berguna buat dia. Dalam hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bukti baiknya Islam seseorang. Jadi kalau antum mau tahu Islam antum baik atau tidak, anak ini Islamnya sudah baik apa enggak? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat, yang tidak berguna buat dia, yang tidak ada urusan dia di situ sebenarnya. Maka sebagian kita itu sibuk nonton berita yang tidak ada hubungan sama dirinya. Itu bukti kalau Islam antum belum benar. Sibuk scrolling TikTok, IG yang antum nggak ada manfaat. Setelah 1 jam antum nonton, aneh dapat apa? Urusan bukan urusan ana. Kenapa ana sibuk? Oh artis fulan cerai sama suaminya. Kenapa ya? Lihat beritanya. Nanti lihat, oh ada link lagi bawahnya, dilihat lagi. Nanti ada link lagi. Terus setelah itu antum dapat apa? Ya nggak ada urusan apa-apa. Emang antum mertuanya dia? Ya bukan Ustaz. Tetangga? Enggak juga. Besan? Bukan. Terus siapa antum? Ya fans. Astagfirullahaladzim. Baik, cerita orang tadi itu yang nggak mau membocorkan kenapa dia menceraikan istri. Kenapa dia mau menceraikan istri? Setelah berapa waktu cerai beneran ya. Benar terjadi perceraian. Sudah. Akhirnya sang istri setelah selesai masa nikah sama orang lain. Datang lagi sahibnya ini. Oh,
Sekarang ana mau tanya, kata dia. Kenapa antum ceraikan dia? Kata dia, istrinya orang. Ada apa urusan anak? Udah nikah sama orang gitu loh. Antum tuh apa urusannya gitu loh. Apa urusannya? Inilah kadangkala permasalahan di dalam rumah tangga menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan ketika bocor. Jadi ada bocor halus, ada bocor. Iya, anak punya roda mobil itu masuk ke tambal ban, kata dia, aman Ustadz, kata dia, tambah angin aja. Kenapa? Bocornya ringan, kata dia. Ya sudah. Tapi pernah ban itu katanya nggak bisa Ustadz. Ini bocornya di samping Ustadz. Ya harus ganti ban. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kondisi istri antum bocornya di samping kayak ban tadi, nggak bisa ditambal, ya udah ganti. Mau gimana? Tapi kalau bocor halus, ya Bismillah lah. Lu nanti kalau dalam perjalanan saat kurang, ya tambah angin. Sampai kapan? Sampai mati. Tambah angin itu sampai mati gitu jemaah. Selama bocornya halus tadi. Atau bocornya besar Ustaz. Tapi ada cara lain ternyata Ustaz. Pakai ban dalam. Oh iya. Pintar juga jemaah. Jadi ada yang ditambah. Supaya dia tetap bisa bertahan. Maka di sini banyak rumah tangga yang terkadang orang itu yang ngomongnya sudah di ujung tanduk ya. Rumah tangganya sudah di ujung tanduk kata dia. Dia nggak tahu mau berbuat apa. Muncul tema tadi. Berpisah atau bersabar. Kalau suami mau berpisah, ya mudah buat dia. Dia tinggal ngomong sama istrinya, aku ceraikan kamu. Atau dia ngomong, udah engkau bawa baju-bajumu, engkau pulang ke rumah orang tuamu. Tapi apakah ucapan itu tepat atau tidak? Boleh jadi setelah dia keluar dari rumah ke tempat orang tuanya, padahal antum masih ingin balik sama dia sebenarnya. Antum melakukan itu hanya shock terapi sama dia. Akhirnya nggak bisa balik. Karena mertua nggak terima. Maka dalam agama kita, kalau engkau mau menceraikan, jangan diusir. Tetap di rumah. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Ini adab dalam bercerai. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Artinya kalau engkau mau ceraikan dia, ceraikan di rumah. Aku ceraikan engkau. Tak usah keluar rumah. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali kalau istrinya melakukan perbuatan keji yang nyata. Nggak mungkin serumah lagi udah. Atau mulutnya Ustaz, na'udzubillah. Nanti kalau dia tetap di rumah, anak-anak jadi korbannya nanti. Lebih baik dia keluar. Ada kondisi memang mulut istri mungkin yang nggak bisa dikontrol ya, yang na'udzubillah suka melaknat, mengutuk ya. Beda lagi ceritanya. Tapi tadi kalau engkau mau ceraikan, ceraikan di rumah, sudah biarkan sudah. Dia tahu dia diceraikan. Dan kita udah bahas ya tentang hukum perceraian. Di masa iddah, istri yang diceraikan masih istri. Artinya istri nggak harus pakai jilbab di depan suaminya. Ya udah, dia buka, dia pakai make up ya, dia bersolek, dia pakai baju yang mini-mini di depan suaminya untuk godain suami, boleh nggak? Udah diceraikan, boleh nggak? Boleh, ketika tolaknya tolak raj'i. Tolak pertama, tolak kedua itu boleh. Jadi istri bebas seperti istri. Kalau sudah keluar iddahnya udah selesai. Tapi ketika belum keluar masa iddahnya, dia masih istri. Ingat, tolaknya bukan tolak bain.
Istilah tolak bain itu tolak yang nggak bisa rujuk. Tapi kalau tolaknya raj'i, ya silahkan. Maka dengan di rumah istri tahu aku ceraikan engkau. Jadi istri tahu aku diceraikan bang. Iya, engkau sudah aku ceraikan. Mulai malam ini engkau hitung masa iddahmu. Ya sudah. Suami pulang, boleh 1 ranjang. Boleh. Istri punya hak sandang, pangan, papan, tetap nafkahnya dikasih. Selama istrinya tidak nusyuz. Sudah. Dikasih nafkah semuanya. Kemudian nanti harapannya ada rujuk ya. Harapannya. Boleh jadi setelah 1 bulan. Setelah 2 bulan. Dilihat istrinya kok Masya Allah ya. Kalau kemarin masalahnya dia diceraikan gara-gara sholatnya telat-telat umpamanya. Kemudian dia keluar rumah tanpa izin ini itu. Dilihat istrinya sekarang Masya Allah lebih sering di rumah, lebih sering ngaji. Boleh rujuk. Tapi kalau istri yang tidak suka sama suaminya, istri bisa khulu. Ingat ya, khulu ini bukan gugat cerai atau cerai gugat. Khulu ini cerai gugat plus mengembalikan sesuatu. Jadi sang istri bukan mengatakan kepada suaminya ceraikan aku. Kalau ceraikan aku diceraikan sama suaminya, cerai bukan khulu. Tapi kalau khulu itu dia menebus dirinya. Maka para ulama menyebutkan apa saja lafaz yang bisa dipakai untuk khulu. Yang paling familiar adalah khulu itu sendiri. Seorang suami mengatakan khala'tuki kalau bahasa Arab ya, aku menghulukmu, berarti istri punya kewajiban yang mengembalikan mahar. Karena suami tidak menceraikan. Atau sang suami ditawari sama istrinya, akhtali'u nafsi minka, aku menanggalkan dirimu, aku khulu diriku darimu. Aku menanggalkan ya pernikahan ini, aku mau pisah sama engkau. Jadi ketika menggunakan lafaz khulu, maka di situ ada pengembalian yang namanya mahar atau apapun yang disepakati. Atau suami mengatakan, yang kau ceraikan dirimu sudah, tapi berikan kepada aku sekian dan sekian. Nggak ada masalah. Boleh jadi maharnya, boleh jadi lebih banyak dari maharnya, boleh jadi lebih sedikit dari maharnya. Tergantung kesepakatan. Terjadi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya, Rubai' ibnata Muawwid. Rubai' ini pernah khulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama suaminya. Kemudian dia nikah lagi. Katanya Rubai' menceritakan tentang suaminya. Kana li zaujun yuqillul khaira alayya idza hadar. Aku tuh punya suami. Kalau datang sedikit kebaikan yang dia berikan kepada aku. Baik dari sisi materi, mungkin perhatian, karena ada suami-suami yang memang yang kurang perhatian ya. Perhatian kurang, fulus, mafi. Gitu kan? Jadi kalau antum fulus mafi atau mafi fulus, tolong perhatiannya ditambah. Karena bagaimanapun istri akan paham. Ya gimana suami anak udah berusaha kerja tapi memang kondisi ekonominya seperti itu. Tapi perhatiannya ya, Masya Allah, pulang dari masjid atau dari mana, dia petikin bunga. Walaupun bunga di pinggir jalan atau apa. Nggak harus, betul ini sebagai bentuk perhatian. Dia berikan kepada istrinya. Kemudian mungkin ketika dia habis makan, mungkin makanannya cuma tempe sama sambal, dia katakan jazakillah khair sayangnya, makasih banyak ya. Jadi ini yang akan menjadi perekat rumah tangga. Jadi istri tahu memang dia miskin rumah tangganya, suaminya miskin, tapi sang suami memberikan perhatian lebih.
Ada yang sudah miskin, mafi fulus, mafi perhatian. Judol. Tambah sudah mafi fulus, judol lagi, pinjol tambah ruwet cuma. Pulang malam telat. Pulang malam bawa fulus nggak apa-apa gitu kan. 2M. Masya Allah, ngerampok di mana bang? 2M ini malam-malam gitu kan. Jadi tadi perlu perhatian nih. Rubayyi mengatakan, suamiku tadi kalau ada di rumah, waduh, sedikit kebaikan dia. Wa yahrimuni idza ghab. Jadi kalau di rumah sedikit, kalau lagi safar nggak ngasih apa-apa. Tuh gimana sih? Ini kan seharusnya tadi kalau safar ninggalin sesuatu ya. Kan ada safar sudah habis sudah. Terus ya sudah cari sendiri gitu. Kan ada suami-suami yang istrinya dipaksa untuk cari fulus. Ini Rubayyi mengeluhkan sikap suaminya. Qalat fakanat minni zallatun yauman. Suatu hari terjadi ya masalah lah dari aku. Suatu hari. Ya mungkin dia ribut sama suaminya. Akhirnya katanya Rubayyi, akhtali'u minka bikulli syai'in amlikuhu. Aku menghulukmu dengan semua harta yang kumiliki. Bayangin, udah capek nih cuma. Kadang-kadang perempuan habis itu nyesel dia. Kata suaminya, naam. Dia fulus ini gitu cuma. Bisa nikah lagi dia ruwet sama ini kata dia, sudahlah. Naam sama. Ini khuluk tadi. Boleh dengan yang lebih banyak daripada hartanya. Kemudian qultu fa fa'altu, sudah. Aku iyakan. Karena udah capek gitu. Istrinya juga udah capek gitu. Dapat suami kayak gini, akhirnya dia menebus dirinya dengan harta tadi. Oleh karena itu, pekan lalu disampaikan bahwasanya jangan salah memilih pasangan. Apalagi istri. Kalau engkau salah, sulit lepasnya gitu loh. Karena banyak orang yang berpikir ya sudah dia kabur, jatuh cerai. Enggak. Suaminya enggak pulang-pulang, jatuh cerai. Tidak. Sampai kapanpun engkau istri, enggak bisa lepas. Kecuali engkau tadi suaminya enggak ada, baru ngajukan ke pengadilan. Nunggu setelah diputuskan oleh pengadilan. Maka Rubayyi merasa senang. Tapi pamannya enggak terima. Abahnya mungkin sudah meninggal dunia. Paman yang menjadi walinya. Fakhasama ammi Mu'ad ibn Afra ila Uthman. Pamannya Mu'ad bin Afra datang ke Uthman bin Affan. Sepertinya Uthman khalifahnya pada waktu itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'ajazal khulu. Dan Uthman menerima khulu itu. Terjadi khulu dengan semua yang dimiliki oleh Muawwid ini. Wa amarahu an ya'khudha iqasa ra'si famaduna. Dan memerintahkan kepada Uthman untuk mengambil sampai tali rambutku. Dan yang lebih kecil dari rambut kasihkan. Soalnya engkau mengatakan aku menghuluk diriku, menghuluk darimu, melepaskan diriku dari darimu dengan semua yang aku miliki. Bikulli syai'in amliku. Maka akhirnya semua dikembalikan, tali rambut diberikan, ini itu. Boleh khuluk dengan seperti itu. Tapi apakah memang harus? Apakah masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan sabar? Jemaah, ada masalah yang mungkin menurut kita pelik. Menurut kita sudah nggak ada solusi. Ya, boleh jadi itu menurut kita karena sebagian kita menggunakan perasaan sehingga akalnya tertutup. Apalagi kalau sudah sakit hati sama suaminya, hilang semua kebaikan suaminya.
Maka kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa, ditampakkan kepada aku neraka dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Walima ya Rasulullah. Perempuan pada tanya, kenapa? Kata, yukthirna al-la'n wa yakfurna al-ashir. Allah katakan yakfurna, mereka banyak melaknat, mereka kufur sama suaminya. Di riwayat lain dikatakan mereka kufur, bukan kufur kepada Allah tapi kufur kepada suaminya. Nabi membuat sebuah ungkapan yang subhanallah, ana percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin 100% bahwa banyak wanita yang kalau sedang sakit hati sama suaminya, padahal suaminya baik, sepanjang tahun berbuat baik kepada istri, tapi gara-gara satu kesalahan, sang istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepada aku sedikit pun. Gak pernah. Loh, berapa tahun kita berumah tangga? 12 tahun. Gak pernah engkau lihat kebaikan dari aku. Gak ada. Bener gak ada. Kalau sudah sakit hati jemaah, gak ada. Bener-bener gak ada jemaah. Pernah ada cerita seorang raja di Andalusia sana ya. Kalau cerita Andalus maka kita cerita duka, cerita kesedihan. Hampir 800 tahun umat Islam di situ, kemudian hilang, tidak ada. Jadi kalau antum ke Andalusia, ke Spanyol ya, ke Madrid sana, atau ke Valencia, ya ada mungkin bekas-bekas kejayaan Islam, bekas kejayaan Islam yang sudah runtuh, udah nggak ada lagi. Apa penyebabnya? Sibuk dengan dunia, ya, mereka sibuk dengan bangunan, bangun ini, bangun ini, bangun itu. Ini ada seorang raja, suatu hari istrinya melihat orang kampung itu main lumpur. Antum tahu kalau lagi ada sawah ya, lagi nanam padi, sebelum nanam padi itu kan dibajak ya. Ngelihat gadis-gadis kecil itu pada main lumpur, jemaah, lempar-lempar, senang mereka. Istrinya ingin, jemaah. Bang, aku kepingin bang, kata dia. Waduh, gimana ya? Istrinya kepingin. Akhirnya dibuatkan lumpur dari coklat. Bayangin, kalau di Indonesia itu ada rumah coklat, ada istana coklat, ada apa? Ini lumpur coklat. Mandi istrinya di sana jamaah ya, bersama dayang-dayangnya ini tuh, wah bahagia sekali. Hari berputar, roda kehidupan berputar, kerajaan ini runtuh. Dan akhirnya sang raja dengan permaisurinya hidup gelandangan. Ya sudah, hidup di tempat pengungsian ya. Suatu hari terjadi kesalahan lah. Suami mungkin sama istrinya ngomong mungkin tidak enak, marah istri, mengatakan seperti yang disabdakan Rasul SAW. Ma ra'aitu minka khairan qat. Qat itu sama sekali jemaah. Nggak pernah aku melihat kebaikan di dirimu, sama sekali nggak ada. Suaminya, wala yaumul wahl, hari aku bikinkan lumpur buat engkau, hari itu juga bukan kebaikan. Sudah habis jemaah. Itu yang terjadi. Maka tolong para wanita jangan bermudah-mudahan. Imma dia gugat cerai atau dia minta khulu. Kalau gugat cerai kan tadi tanpa ada pengembalian mahar. Khulu ada karena suami nggak mau menceraikan. Tapi kalau suami mau menceraikan, sudah aku ceraikan engkau, selesai. Jadi nggak ada khulu. Tapi kalau sudah suami nggak mau, kemudian engkau
hendak menebus dirimu silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan terburu-buru. Waktunya kapan? Bil yamin. Waktunya kapan? Kalau cerai, ini bicara cerai. Siapa yang bisa menyebutkan kapan waktu cerai yang sunnah dan diperbolehkan dan kapan waktu cerai yang terlarang? Fadhal. Nah, ada mic yang bisa nggak ada. Type yang keras suaranya. Waktu terlarang itu dalam kondisi suci yang sudah digauli. Siap. Waktu suci belum digauli. Ya, itu sunnahnya. Bolehnya kapan? Yang larang itu kan tadi 1. Terus waktu yang lainnya yang terlarang kapan? Waktu haid yang terlarang, waktu hamil yang diperbolehkan. Nah, sahih apa enggak? Iya, kasihkan aja, nggak apa-apa cuma. Iya, jadi sunnahnya itu kalau mau menceraikan istri, mikir suami, pakai akalnya. Kalau engkau menceraikan istrimu, tadi malam baru aku gauli dia, nggak jadi, jangan. Istriku masih haid, nggak boleh, haram hukumnya, dosa. Walaupun cerainya jatuh tapi dosa. Terus kapan? Nunggu dia suci. Jadi suami benar-benar nunggu. Istrinya sedang haid ya, kayaknya rumah tangga kita sudah nggak bisa dipertahankan. Ngomong gitu. Terus sang istri ngomong, ya terserah. Ya udah, nunggu. Istrinya kan masih haid. Ketika suci biasanya suami ini nunggu istrinya suci memang. Ketika suci nggak kuat sang suami, digaulin istrinya. Terus bang, kayaknya nggak bisa sekarang pisahnya. Iya kayaknya. Kita lihat nanti. Nah jemaah, jadi memang seperti itu syariat ini. Jadi larangan itu jangan dilanggar. Mesti ada hikmahnya di situ. Kenapa kok dilarang gitu loh? Terus kalau memang menceraikan tadi kondisi yang sunnah itu dalam kondisi suci yang belum digauli. Yang boleh dalam kondisi hamil. Masyarakat banyak menyalahkan. Enggak, itu boleh. Kalau hulu kapan saja. Kalau hulu kapan saja. Kenapa? Karena ada perbedaan dengan tolak. Kalau tolak itu kan suami yang melakukan. Kalau hulu istri yang meminta. Jadi biasanya karena sesuatu yang membahayakan dia, ya sudah, karena dia memang minta pisah, ya udah, kembalikan maharnya udah kapan saja. Mau datang dalam kondisi haid, dalam kondisi suci habis digauli. Boleh jadi dia ada KDRT dari suami dalam kondisi dia digauli, kemudian dia mau melepas dirinya, silahkan. Itu kalau memang pilihannya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, sempat disinggung bahwasanya perpisahan dengan khulu ini masuk tolak atau fasakh. Jadi kalau tolak berarti terhitung dari 3 tolak yang dimiliki suami. Jadi kalau khulu ini masuk tolak ketika sang suami menghulu istrinya atau istri meminta khulu kepada suaminya, berarti terhitung tolak 1. Tapi kalau fasakh enggak masuk hitungan. Dan kalau dilihat pendapat jumhur ulama masuk tolak, masuk dalam tolak. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan itu salah satu pendapat dari kalangan Hanabilah, sebagian salafus soleh, pilihan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Asy-Syaukani, mereka berpendapat bahwasanya khulu itu fasakh. Fasakh itu artinya nikahnya dibatalkan.
dipisahkan. Jadi bukan tolak. Sehingga nanti ini akan berdampak kepada iddahnya. Jadi iddahnya khulu itu ada dua pendapat ulama. Jumhur mengatakan iddahnya seperti tolak. Tapi pendapat yang mengatakan itu fasah, enggak. Ditunggu sampai suci dia selesai. Barakallah. Jadi namanya istibra. Memastikan bahwasanya dia enggak mengandung. Dia enggak hamil. Itu aja. Setelah itu sudah selesai. Dia boleh nikah. Barakallahu fiik. Kita dengarkan azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maka jamaah, buat yang berpikir untuk berpisah, maka tolong bermusyawarah. Kalau dia nggak mau bermusyawarah sama orang, karena ada orang yang tertutup ya, maka saran ana, tulislah dampak-dampak negatif dari perceraian dan apa positifnya kalau bertahan dengan kekurangan suami. Tulis saja. Atau engkau tulis dulu kelebihan dan kekurangan suami. Tulis. Kadang-kala istri itu memang lupa sama kelebihan suami. Pernah ada seorang perempuan yang curhat, dia mengatakan suami anak gini, suami anak suami. Terus anak terakhir ngomong, Bu, emangnya suami ibu nggak punya kebaikan? Ada, Ustaz. Coba sebutkan ibu. Mulai dia mengingatnya, 1, 2, 3, 4. Terus dia ngomong, ya Ustaz nggak jadi sudah Ustaz, kata dia. Nah, ketika dia ingat, kalau dia menjadi janda, siapa yang gembira? Apakah dia akan gembira ketika menjadi janda? Atau ternyata setan yang gembira dan bertepuk tangan? Dan boleh jadi teman-temanmu yang memang hasut dengan dirimu, yang akan gembira dengan perceraianmu. Boleh jadi kerabat-kerabat yang selama ini memang iri dan dengki terhadap rumah tanggamu, maka tatkala engkau berpisah, mereka akan berpesta pora. Boleh jadi seperti itu. Maka engkau pertimbangkan, sopo sing seneng lek aku pegatan? Siapa? Engkau akan bahagia? Enggak. Kecuali tadi suaminya zalim, KDRT macam-macam, mungkin engkau akan merasa terlepas. Tapi tolong pertimbangkan itu. Kemudian musyawarah dengan orang yang mencintaimu, bukan orang yang kau cintai. Beda ya. Ada orang yang engkau cintai tapi nggak cinta sama engkau. Jadi kalau musyawarah dalam kondisi seperti ini, musyawarah kepada dengan orang yang dia cinta sama engkau. Dia ingin kebaikan buat dirimu. Tapi kalau aku cinta sama bibiku, sama kakakku, belum tentu kakakmu cinta sama engkau. Belum tentu. Maka kalau mau musyawarah tadi dengan kerabat, dengan orang yang dia cinta, yang dia ingin kebaikan buat dirimu. Kalau nggak ada, ya cari orang yang netral. Yang dia kalau ngasih masukan sesuai dengan syariat. Dan orang ini orang yang bijak. Setelah itu baru putuskan. Dan juga bagi suami, kalau tadi engkau punya masalah dan engkau nggak kuat ya dengan sikap istrimu, sehingga engkau ingin mengucapkan cerai, sebelum ucapan cerai itu keluar, engkau yang keluar dari rumah. Engkau yang keluar dari rumah. Karena boleh jadi engkau mengucapkan cerai itu tidak sesuai dengan akal sehatmu sebenarnya. Jadi kalau akalnya datang, enggak, seharusnya enggak pegatan. Tapi udah engkau ucapkan gitu. Maka sebelum engkau mengucapkan cerai, sebelum keluar tuh kata-kata cerai, maka engkau keluar dulu dari rumah. Berangkatlah ke masjid. Berangkat kemana? Setelah itu udah dingin, engkau pulang. Kayaknya memang aku harus ceraikan dia. Oh, fadhal. Setelah melakukan proses ya, seperti yang tadi disebutkan kapan menceraikannya. Tapi jamaah, terakhir ya, ada perbedaan antara tolak dengan fasakh ini supaya kita faham kenapa Syekh Ibn Utsaimin lebih menguatkan pendapat bahwa khulu itu fasakh dan bukan tolak. Apa perbedaannya tolak sama fasakh? Tolak itu di tangan suami dan karena keinginan suami, dan dengan kalau tolaknya nggak tolak bain,
nggak ada masalah rujuk tanpa keridhaan perempuan. Kemudian yang ketiga, fasakh sebelum ngumpulin istri itu tidak harus bayar mahar dia kepada istrinya. Kalau dia fasakh padahal dia belum ngumpulin istrinya, jadi nggak ada mahar yang diberikan kepada istrinya. Tapi tolak, kalau sebelum masuk, sebelum ngumpulin istrinya dia ceraikan istrinya, setelah ditetapkan berapa maharnya, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Beda sama fasakh tadi. Kemudian fasakh tidak dihitung dari jumlah talak yang dimiliki oleh seorang suami. Kemudian tolak, ini yang penting berkaitan dengan tolak. Tolak itu tidak mengikuti keputusan pengadilan. Tolak itu. Tapi kalau antum ingin surat cerai harus dengan keputusan pengadilan. Tapi kalau hukum agama, tolak itu tidak ada urusannya sama hakim. Karena kalau kita ke pengadilan, antum sudah menceraikan istri antum 3, berangkat ke pengadilan, pengadilan mengatakan apa? Belum, antum belum menceraikan istri antum. Betul, secara hukum negara. Belum. Mana buktinya? Bahkan seorang yang mau menceraikan istrinya itu harus ada izin dari pengadilan. Dia dikasih, ya kalau memang udah nggak bisa dilanjutkan, oke, engkau silahkan ucapkan cerai kepada istri. Itu kalau urusannya sama buku cerai. Apa? Surat cerai, surat. Apa? Akta cerai itu seperti itu. Tapi dalam hukum agama tolak itu nggak ada urusannya sama jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara. Yang seriusnya serius, yang humornya guraunya serius. Sebutkan 3. Nah, ada hadiahnya. Mana yang mau jawab? Sebelah kanan belum ada yang jawab dari tadi. 3 perkara. Yang seriusnya serius, guraunya serius. Nah, fadhal. Nikah, talak, dan rujuk. Masya Allah, jazakallahu khair. Kasih anti ambil di kamera situ ya, hadiahnya. Betul ada hadiahnya. Nanti jangan-jangan belum ada hadiahnya. Oh, udah kesini hadiahnya jamaah. Ya nanti diambil ke panitia. Taib. Jadi nikah nggak bisa antum main-main sama sahib antum. Nih yang mahasiswa ya. Dia mengatakan, aku nikahkan kau sama adikku. Terus nggak? Qabil tuh, saya terima. Lundana cuma gurau, udah ada gurau. Sudah saya terima gitu. Nah, kok dia memang walinya ya. Nggak bisa tapi nikahkan yang dia bukan walinya. Saya nikahkan engkau sama anak tetangga. Qabil tuh, apa teman tetangga? Nggak bisa. Jadi tadi nikah itu nggak bisa gurau. Seriusnya serius, guraunya serius. Tolak juga sama. Seriusnya serius, guraunya serius. Yang ketiga rujuk. Ngomong saya rujuk kamu. Bener bang? Wah, siapa yang mau rujuk? Kau sudah ngomong rujuk terjadi. Barakallahu fik. Jadi seperti itu ya. Ingat kalau talak ini nggak ada urusannya sama pengadilan dan tidak ada urusannya dengan keridhaan istri. Oh saya nggak mau diceraikan, nggak ada urusan sama keridhaannya. Karena ini memang di tangan suami. Beda sama fasakh, nanti ada urusannya sama pengadilan. Atau yang khulu tadi, kalau dimasukkan fasakh, ini berkaitan dengan keridhaannya istri. Istri memang yang minta gitu loh. Kemudian fasakh itu tidak terjadi kecuali dengan sebab. Salah satu sebabnya adalah aib umpamanya. Laporan suami saya ini, mohon maaf, nggak bisa dia gitu. Nggak bisa apa? Nggak bisa sudah. Dia mengucapkan, ya sudah bisa fasakh. Ternyata suaminya impoten, ngomongnya seperti itu. Atau aibnya ada di istrinya.
Beda sama tolak. Tolak itu terjadi karena sebab atau tanpa sebab. Barakallahu fiik. Itu mungkin berkaitan dengan pembahasan kita. Ini ada pertanyaan yang udah masuk. Masya Allah. Ustaz, suami saya itu baik. Sudah 23 tahun kami menikah, hampir nggak pernah dia bentak saya. Saya doakan suami saya yang berada di sini, Masya Allah, ada di sini suaminya. Moga Allah bangunkan rumah di surga dan Allah masukkan ke surga Firdausil A'la. Ustaz, kalau saya berjanji ingin saling memandikan jenazah kami, dan ini tandanya kami tidak boleh berpisah, apa ada amalan atau doa agar saya bisa bersabar? Bagi perempuan itu lebih mudah bersabar apa lebih mudah bersyukur? Hah? Lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersabar. Bersabar jemaah. Tadi sabda Nabi SAW, sulit bersyukur dia. Sabar iya. Sabar mau gimana lagi Ustaz? Wis tuwek, kan? Dia sabar gitu. Dia nggak melihat kepada kebaikan suaminya, atau dia sabar. Ya sudah lah Ustaz ya. Memang dia orangnya kayak gitu. Mudah-mudahan dia dimatikan husnul khotimah cepetan lah. dia sabar. Artinya dia tahu suaminya nggak baik, tapi dia bersabar. Untuk bersyukur sulit. Kenapa doa yang diajarkan Nabi SAW yang dianjurkan dibaca di penghujung setiap sholat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena memang nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibah. Makanya orang itu sulit bersyukur. Tapi untuk sabar, mau gimana lagi? Kan kita tahu sabar itu 3. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar karena mendapatkan musibah. Sabar yang ketiga ini sabar terpaksa sebenarnya. Kenapa? Wis ya apa meneng wis gitu loh, wis musibah. Tapi kalau sabar karena melaksanakan perintah, butuh effort dia, atau meninggalkan larangan, butuh perjuangan. Tapi kalau kena musibah, ya sudah diem sebenarnya gitu. Ketika dia yakin dengan takdir Allah Azza wa Jal, maka akan mudah. Makanya kalau pertanyaannya, apa doa atau amalan agar orang itu bisa bersabar menghadapi suaminya? Maka yang pertama, lihatlah kepada kelebihannya. Yang kedua, banyak berzikir. Zikir itu ghidha. Zikir itu makanan jiwa kita. Jadi ketika antum kasih makanan terus ya, jiwa itu akan jadi tenang. Hati akan tunduk. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesuai dengan konsistensi antum berzikir, seperti itu pula antum akan mendapatkan ketenangan. Zikrun nas, menyebut, mengingat manusia itu nyakitkan hati. Jadi kalau antum ngobrol orang ya, baca orang, nonton orang, tapi ketika yang antum baca tentang Allah, yang antum dengar tentang Allah, yang antum tonton tentang Allah, maka hati antum akan menjadi hati yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan orang itu bisa menerima kenyataan dan berharap tadi mati husnul khatimah bersama suaminya, adalah keyakinan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya doa yang diajarkan Nabi SAW ya, yang sering beliau bacakan bersama para sahabatnya, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu
yang dengannya terhalang kami dari perbuatan kemaksiatan. Wa minat ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikan kepada aku keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan. Kadangkala kita merasakan musibah itu begitu beratnya karena iman kita kurang. Ini takdir Allah. Sebelum engkau lahir udah ditulis. Dan Allah itu lebih sayang sama engkau daripada orang tuamu. Yakin Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Dan yakin ketika Allah memberikan musibah, bala, itu karena cinta. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah kasih bala. Yakin bahwasanya orang yang paling berat balanya orang yang paling soleh. Maka asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat balanya para nabi. Ketika kau yakin gitu, aku belum apa-apa berarti musibahku. Iya, belum apa-apa. Cuma engkau menganggapnya besar. Bandingkan balakmu dengan balak saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bandingkan. Balakmu dengan orang-orang yang terkena gempa, kemudian tertimpa bangunan harus diamputasi kakinya. Kehilangan suaminya. Kehilangan anak-anaknya. Kehilangan pekerjaannya. Hidup cacat seumur hidupnya. Bandingkan. Oh, belum apa-apa. Tapi yang menyebabkan orang itu jadi nggak sabar melihat ke atas. Oh, fulana enak hidupnya, fulana seperti ini, fulana seperti ini. Engkau balak terus hidupku. Itu gara-gara tidak melihat kepada yang di bawah. Jadi kalau bicara amalan, mungkin itu beberapa amalan yang perlu dilakukan. Dan doa minta sama Allah supaya dimatikan husnul khatimah. Jadi kita perlu minta bagaimana rumah tangga kita dijaga. Di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fiik. Semoga rumah tangganya dijaga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna, ada 2 pertanyaan. Jika bersabar dan bertahan dalam pernikahan namun terzolimi karena istri tidak melayani lahir batin, apakah saya berdosa atau berpahala? Berat ini jemaah. Istri tidak melayani lahir batin. Terus gimana istri antum ini? Kalau antum mau bertahan, karena kadangkala mempertimbangkan anak, ya istri nggak mau melayani, juga anak nggak tahu apa sebabnya. Kadangkala ada suami-suami yang pernah melakukan kesalahan sehingga istrinya akhirnya ilfil, ya udah lagi nggak sama suaminya, nggak mau ini itu ya, maka bersabarlah antum. Jadi kalau ternyata antum mempertahankan rumah tangga disebabkan tujuan yang mulia, antum akan dapat pahala insyaallah. Nggak ada masalah. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana antum menyalurkan syahwatnya ketika istri tidak melayani? Oh, alhamdulillah Ustaz, anak sudah nikah lagi Ustaz. Mau gitu kan? Nggak ada masalah gitu kan? Artinya dia bersabar dengan yang ini, tapi dia bisa menyalurkan syahwatnya di tempat lain. Atau enggak Ustaz? Anak tahu anak pernah berbuat salah dan anak sekarang alhamdulillah sudah 3 tahun puasa mutih. Oh, puasa mutih. Puasa Daud yang sunnah jamaah. Puasa Daud, anak sehari puasa, sehari enggak puasa. Seperti itu. Mamanya itu yang dianjurkan, enggak ada masalah. Kalau ditanyakan apakah antum berdosa? Enggak. Kalau antum menerima kondisi itu, bahkan antum bisa berpahala gitu loh. Tapi tinggal dilihat kenapa antum mempertahankan. Apa niatnya antum sebenarnya jamaah. Karena ada orang yang niatnya
Duniawi. Apa niat duniawi? Ya kalau anak cerai Ustaz, repot karena anak pegawai negeri. Urusannya ini itu, urusannya dunia. Maka tolong niatkan untuk akhirat antum tadi, bersabar sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat antum insyaallah. Bagaimana, apakah ada doa khusus untuk bisa punya rumah di Rabbani ini dan bisa bertetangga dengan Ustadz? Antum tanya dulu sama yang tinggal di Rabbani ini. Ya, jadi kalau antum mau beli sesuatu, perlu memastikan terlebih dahulu. Yang pertama memang tetangganya. Dimanapun ya. Belum tentu antum tetanggaan sama anak nggak pernah ketemu anak juga gitu kan. Wah, nah ternyata di sini harapannya tetangga sama Ustadz, ketemu Ustadz sebulan sekali gitu loh. Hasan jadi mahasiswa STDI. Insyaallah tiap hari ketemu anak. Dari mana? Barakallahu fikum. Jika setelah talak 1 dan 2, lalu suami ingin rujuk, apakah harus ijab qabul kembali antara suami dan wali dari istri? Bagaimana ketentuan rujuk yang benar? Jazakallah khairan. Iya, apabila talak 1 dan 2 dan belum selesai masa iddahnya, maka tidak perlu nikah baru. Yang perlu ya suami merujuk. Merujuk bagaimana? Ya dengan ucapannya, saya rujuk kamu. Sudah, kita udah rujuk. Mamanya seperti itu. Dan ingat, ketika masa iddah nggak perlu keridhaan istri. Istri nggak bisa ngomong nggak mau aku, nggak bisa, karena posisinya dia diceraikan dan berada di masa iddah. Beda dengan khulu tadi ya. Jadi kalau prosesnya ya tinggal ngomong rujuk. Ada di daerah kita ini istilah nganyari nikah. Apa maksudnya nganyari nikahnya? Hah? Ya memperbaharui nikah itu ya apa? Apakah karena kayaknya kita sudah lama nikah ini, udah 30 tahun, yuk nganyari yuk. Apa seperti itu maksudnya nganyari nikah ini? Atau karena cerai kemudian nganyari nikah? Jadi kalau selesai masa iddahnya udah keluar, maka bukan nganyari nikah, memang nikah. Nikahnya sudah nggak ada. Engkau sudah bukan suami istri. Maka perlu ada melamar lagi, bisa diterima, bisa ditolak. Seperti nikah yang awal dulu. Ada wali, ada 2 saksi, ada mahar. Mamanya istri ngomong, sang suami udahlah yuk balik yuk. Kata. Setelah selesai masa iddahnya. Kata istri, nggak apa-apa balik. Kalau engkau memang mau, tapi nikah baru. Aku minta maharnya rumah itu buat aku. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Istri punya apa? Punya bargaining, punya daya tawar ya. Ya, udah mau aku. Rumah maharnya, oke nggak apa-apa. Rumah sama mobilnya sekalian. Yang penting rujuk, nggak apa-apa jemaah. Jadi ini kalau sudah selesai masa iddah. Kalau belum selesai masa iddah, istri nggak bisa nawar apa-apa. Mama, aku mau rujuk dengan syarat, nggak ada syarat. Karena ada di tangan suami haknya untuk rujuk itu. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, anak ingin bertanya. Bismillah. Seorang suami, seorang suami dia tidak menafkahi istrinya selama 3 bulan dan bahkan lebih, Ustaz. Gimana hubungannya? Apakah seorang istri boleh minta cerai? Syukron. Iya, berkaitan dengan istri yang suaminya tidak memberikan nafkah. Ada pilihan buat istri. Yang pertama, istri tetap melayani suami dan semua kebutuhan untuk hidupnya itu
dihitung utangnya suami. Mamanya 1 bulan butuh biaya hidup 3 juta. 3 bulan nggak ngasih nafkah, berarti suami punya utang berapa? 9 juta. Istri tetap melayani suami. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, istri melayani suaminya tetap dan menghitung nafkah itu sodakoh dari istri kepada suami. Jadi nggak dihitung utang, hitung sodakoh. Yang ketiga, istri boleh tidak melayani suami. Nih para suami, kalau engkau tidak memberikan nafkah kepada istri, jadi nafkah dari suami ke istri itu beda dengan nafkah dari suami ke anak, dari suami ke orang tua. Nafkah dari anak ke orang tua atau dari bapak ke anak ya, itu disebutnya muasa, menolong, membantu. Tapi nafkah suami ke istri itu babnya bab al-mu'awadhah, transaksi imbalan, transaksi. Jadi sang istri ini dikasih nafkah karena dia melayanimu. Oh, dia suruh di rumah, dia suruh masak, dia ngurusin engkau. Jadi transaksional, betul. Tapi tadi kita sebutkan boleh jadi ya istri menganggapnya utang atau istri mengikhlaskan sebagai sedekah. Yang ketiga, istri tidak melayani dan istri keluar dari rumahnya. Enggak, aku ke tempat orang tua. Kau nggak ngasih nafkah. Sudah, aku ke rumah orang tua. Suami mengatakan, oh nusyuz, ini istri durhaka. Tidak, engkau yang durhaka. Tidak memberikan nafkah. Maka pentingnya belajar supaya semua tahu mana hak dan kewajibannya. Ketika istri dinafkahin, dipenuhin, dia keluar rumah ke tempat orang tua yang tanpa izin, itu nusyuz. Tapi ketika istri tidak diberi haknya, maka dia punya hak untuk keluar rumah ke tempat orang lain dan dikasih makanan, Ustaz. Pergi ke rumah orang tua. Atau yang keempat, dan nunggu. Jadi istri di sana nunggu suaminya mungkin mau balik, nggak apa-apa dengan ngasih nafkah. Tapi istri nggak bisa nuntut nafkahnya yang 3 bulan tadi, karena dia posisinya memang tidak di rumah dan tidak melayani suaminya. Atau yang keempat, boleh dia gugat cerai kalau itu memang solusi. Tapi sebelum menetapkannya, maka tolong dipertimbangkan semuanya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya jika pria menikah menggunakan nama palsu saat ijab qabul? Apa sah? Sah. Yang penting orangnya itu gitu. Karena nikah kan fulan gitu kan, saya yang nikah. Walaupun mungkin namanya tidak sesuai, tapi orang taunya itu fulan gitu ya, muayyan gitu. Jadi orang yang memang ya ini anak yang nikah. Namanya saya ngakunya namanya Muhammad, oke. Saya nikahkan Muhammad, kamu kan orangnya dinikahkan sama ini. Insya Allah nggak ada masalah ya. Tapi kenapa harus nipu jangan? Antum kalau sudah dapat suami dari awal menggunakan nama palsu, boleh jadi ini memang pemain. Harus hati-hati. Hadza wallahu alam ya. Saya berencana untuk menikah pada umur 22 tahun. Dan bagaimana pendapat dan saran terbaik dari antum untuk niat anak ini? Kenapa 22 tahun? 20 aja, bismillah. Jadi nikah itu kata Nabi SAW nggak ada kaitannya sama umur. Yang ada kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaros syabab, kaulah muda. Ya masuk 22 ini masuk gitu. Pokoknya yang muda-muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, kemampuan secara semuanya ya, secara finansial dia mampu, secara fisik dia mampu, secara ilmu juga mampu, dia punya kemampuan lah. Tapi intinya kemampuan yang paling ditekankan adalah kemampuan berkaitan dengan finansial, karena dia harus bayar mahar, dia harus memberikan nafkah kepada istrinya ini.
Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Mau dia mahasiswa tafadhol, dia belum bekerja, saya belum bekerja Ustaz, boleh saya nikah? Nggak apa-apa, yang penting antum punya fulus, ya anak punya warisan Ustaz. Alhamdulillah. Anak jadi ingat teman di Surabaya apa Sidoarjo, ini anak SMA jamaah dapat warisan 430-an miliar jamaah. Warisan itu kalau bapaknya mati kan langsung turun ke anaknya kan jamaah. Bapak mati langsung di rekeningnya langsung masuk uang segitu, langsung diblokir sama bank. Loh itu memang haknya dia gitu loh, warisan jemaah. Saya nggak kerja, saya masih mahasiswa, boleh. Yang penting punya kemampuan tadi. Falyatazawwaj. Kenapa? Karena itu lebih membantu menundukkan pandangan ya, menyelamatkan kemaluannya, jadi jauh dari fitnah lah. Tapi tadi perlu dipertimbangkan bukan hanya kemampuan finansial, tapi kemampuan secara emosional ya, secara akal juga antum mampu, karena nikah ini ya kalau bahasanya bapak penghulu itu dia mengatakan ya senangnya 5%. Ada satu penghulu ngomong, Ustaz, nikah itu enaknya 5%. Sisanya enak sekali. Ya, tapi nggak kayak gitu ternyata jemaah. Enggak. Itu omongan memotivasi supaya antum nikah. Tapi ketika antum nikah, ruwet ternyata. Iya, karena dunia ini semua kenikmatannya berbalut dengan keruwetan. Semua kenikmatan. Antum makan enak, ruwet nanti cari toilet. Betul. Masuk toilet, kunci sudah selesai, airnya mati. Allahu Akbar. Hadi dunia. Hati dunia jamaah. Makan enak, selesai berangkat, kolesterol naik, asam urat, dunia. Artinya semua kenikmatan. Maka tadi antum kalau mau menikah umur 22 tahun, yang anda nggak tahu kenapa antum batasi umur 22 tahun. Fadhol, ketika antum sudah mapan, sudah punya kemampuan, ya silahkan antum nikah. Tapi jangan pilih istri, jangan salah pilih istri ya, atau jangan pilih istri yang kemudian antum hanya melihat kecantikannya, ketika antum sudah nikah ternyata akhlaknya buruk, sehingga harapan antum mendapatkan sakinah nggak dapat, apalagi mawaddah dan rohmahnya nanti ya akan hilang. Jamaah rasa itu yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak pertanyaan mungkin bisa kita baca di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.